Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk para pejuang SBMPTN tahun 2022. Kembali lagi bersama Mr. Simple Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris. Karena dalam SBMPTN 2022 ini akan ada soal bahasa Inggris ya. Kita persiapkan sejak dini. Untuk macam soal yang akan kita bahas adalah reading comprehension. Jadi pemahaman membaca. Disajikan sebuah teks, kemudian dari teks tersebut ada beberapa soal. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, check it out. Reading Comprehension untuk SBMPTN tahun 2022. The following text is for question 1 to 4. Jadi, teks tersebut hanya untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 ya. Di sini ada tentang African bees ya, lebahnya Afrika, lebah Afrika gitu ya. Oke. Untuk soal reading comprehension, kita biasakan langsung ke soal terlebih dahulu. Jadi, kalian, adik-adik, jangan langsung membaca secara keseluruhan teks ini ya, karena itu akan memakan waktu. Langsung saja, nomor 1. Which bees kill people? Oke, di sini nomor 1 ada which bees kill people? Lebah yang mana yang membunuh orang? Oke, langsung kita melakukan teknik scanning ya, scanning. Coba di sini yang membunuh. Kata kunci itu membunuh orang. Oke, ada di sini ya. Sting from one of these bees can kill a man of even a buffalo very quickly. Oke, jadi di sini a sting from one of these bees. Nah, these bees ini yang mana? Lebah ini. Di lebah ini tuh merujuk ke African bees di sini ya. Kita kalau pelajari dari kata sini sampai sini itu menjelaskan tentang lebah Afrika. Oke, jadi nomor 1 jawaban yang benar adalah the African bees. Oke, nomor 2. Which of the following is true according to the passage? Yang mana yang benar menurut teks tersebut? Oke, apabila di sini menanyakan yang benar, berarti kita harus benar-benar tahu tentang teks tersebut ya. Apabila kalian susah untuk memahami teks tersebut, mending soal seperti ini di skip aja ya, dilewati terlebih dahulu. Nanti apabila memiliki waktu lebih, kalian bisa kembali ke soal ini seperti itu ya. Oke, kita kerjakan nomor 2. Oke, kita kembali lagi ke teks ini ya. Jadi kita fokus di sini. A sting from one of these bees can kill a man of even a buffalo very quickly. Oke, di sini bisa membunuh orang atau bahkan kerbau dengan sangat cepat ya. Apakah ada di pilihan jawaban tersebut? Oke, ternyata ada ya. A sting from the African bee is so poisonous that it can kill a buffalo in a very short time. Oke, yang C ya. Oke, jadi di sini untuk statement yang benar adalah yang C ya. Sengatan dari lebah Afrika itu sangat beracun sehingga bisa membunuh kerbau dalam waktu yang sangat cepat. Sebenarnya mudah ya. Kita fokus dari soal yang nomor 1, kemudian statement yang nomor 1 yang ada di teks ternyata dipakai untuk jawaban nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Which of the following is not true according to the passage? Yang tidak benar yang ada di teks tersebut, berarti yang tidak sesuai ya. Oke, kita langsung saja kita melakukan teknik skimming ya. Kita mencari ide pokok atau gagasan-gagasan yang ada di teks tersebut. Oke, kita fokus ke sini. The scientist imported the bees because he wanted to breed a new type of bees using the African bees and ordinary European bees. Ordinary ya, biasa ya. Jadi lebah Eropa yang biasa. Kemudian
he wanted to combine the strength of the American bee with the safety of the European bee. Jadi dia ingin mengkombinasikan lebah Afrika, kekuatan lebah Afrika dengan lebahnya Eropa ya. Oke, di sini bisa disebutkan bahwa yang kuat itu adalah lebah Afrika. Oke, ada statement yang kurang betul di sini ya. Oke, statement yang kurang betulnya yaitu yang E ya. The imported African bees are less dangerous than the European ones. Oke, jadi lebah Afrika itu sedikit berbahaya daripada lebah Eropa ya. Ternyata salah di sini. Not true. Jadi yang paling berbahaya itu malah lebah Afrika ya. Jadi yang tidak benar sesuai dengan teks tersebut itu adalah yang E. Oke, nomor 4. When the passage was written. Kapan teks tersebut atau passage tersebut ditulis ya. Oke, kita langsung lihat ke teks paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir di sini, today scientists from many different countries are trying to find ways of stopping the killer bees. But if they cannot be stopped, the Americans like the Brazilians will have to learn how to live with a new very dangerous visitor. Jadi di sini para ilmuwan mencoba untuk menemukan cara memberhentikan serangan lebah yang mematikan tersebut ya. Jika mereka tidak bisa dihentikan, orang-orang Amerika seperti orang-orang Brazil harus hidup berdampingan dengan pengunjung baru yang berbahaya. Pengunjung baru yang berbahaya itu maksudnya lebah ya, lebah Afrika. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan dari paragraf terakhir itu orang-orang di Brazil, people in Brazil had already know how to live with the killer bees. Yang ini ya. Teks itu ditulis ketika orang-orang di Brazil itu sudah tahu cara hidup atau cara berdampingan dengan lebah pembunuh. Oke, killer bees yaitu lebah Afrika. Untuk reading comprehension sendiri di sini banyak-banyak berlatih ya. Oke, lanjut ke nomor 5. The following text is for questions 5 to 6 hospitality, tentang keramah tamahan. Oke, langsung saja nomor 5 ya. What is the topic of the paragraph? Guests and strangers, hospitality in a village, rules of politeness, advice for guests, the arrival of guest. Oke, topiknya itu jadi tentang hospitality ya. Jadi hospitality itu keramah tamahan. Di sini ada hospitality. Oke, di paragraf pertama ada hospitality ya. Kemudian di paragraf kedua, ketiga, paragraf ketiga ya. Oke, jadi di sini tentang hospitality in a village, keramah tamahan yang ada di sebuah desa. Oke. Mudah untuk nomor 5 ini ya. Kita hanya melakukan teknik skimming seperti itu, mencari informasi-informasi penting. Oke, lanjut ke nomor 6. What is the main idea of the text? Oke, jadi ide pokok dari teks tersebut itu apa sih? Oke, jadi dari teks tersebut, teks keseluruhan yaitu di desanya penulis, tamu itu selalu diterima dengan hangat, dengan lembut seperti itu ya. Terbukti di sini mereka dikasih makan, dikasih pakaian, dan diberikan apa? Hadiah, given presents ya. Ketika tamu itu datang, mereka disediakan air untuk apa? Mencuci tangan mereka, mencuci muka, dan juga mencuci kaki. Nomor 6 di sini yaitu jawaban yang paling tepat. Ide pokok dari teks tersebut adalah yang A ya. In the writer's village, guests are always received warmly. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7 dan juga nomor 10 sampai nomor 10 ya. Di sini tentang motion sickness atau mungkin bahasa Indonesianya itu mabuk ya, mabuk perjalanan ya. Di sini siapa yang suka mabuk perjalanan? Oke, di sini ada beberapa tips untuk mengurangi ataupun menghindari kita dari mabuk ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 di sini, a suitable title for the text is, judul yang cocok untuk teks tersebut itu apa sih kira-kira? Oke, kita lihat apakah itu motion sickness, an ability to avoid motion sickness,
effect of motion sickness, the worst kind of motion sickness, atau susceptibility to motion sickness. Oke, kita lihat untuk teksnya tersebut ya. Oke, jadi dari paragraf pertama sudah disebutkan. Oke, paragraf pertama itu sudah ada motion sickness ya, mabuk. Kemudian yang kedua, paragraf kedua juga ada tentang motion sickness. Oke, ini ya. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga juga. Oke, di sini motion sickness. Jadi judul yang tepat untuk teks ini adalah tentang motion sickness ya, mabuk. Oke, the correct answer for number 7 is A ya, motion sickness. Oke, mudah ya untuk nomor 7 ya. Jadi harus banyak-banyak latihan. Oke, nomor 8, a person get motion sickness because of, karena apa? Oke, kita mencari informasi penting, yaitu melakukan teknik scanning. Orang yang mabuk karena apa sih? Coba kita lihat langsung di teksnya. Oke, dari sini ya, dari scientists, ada di paragraf pertama ternyata ya. Oke, scientists have learned that motion sickness occurs when the brain is trying to make sense of a situation and there are too many conflicting messages. Oke, jadi di sini ada tentang otak mencoba untuk make sense situation ya. Kemudian ada terlalu banyak pesan-pesan yang conflicting seperti itu. Apakah ada jawabannya? Oke, di sini ya. Yang D, the conflicting messages received by the brain. Oke. Jadi pesan-pesan yang berlawanan yang diterima oleh otak ternyata itu membuat mabuk perjalanan ya. Oke, lanjut nomor 9. Victims of motion sickness can reduce the chance of becoming sick by doing following except. Oke, di sini ada kata except ya, kecuali. Motion sickness itu bisa dikurangi dengan melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali berarti yang salah ya, berarti yang bisa menambah mabuk perjalanan. Kira-kira yang mana? Apakah avoiding spicy foods, eating light before traveling, avoiding high fat food, atau taking the back seat in the car, atau not consuming alcohol? Yang bisa membuat bertambah mabuknya itu semakin parah yang mana? Oke, kita fokus di paragraf kedua ya. Di sini ada hal-hal. The most useful strategy concern food, yaitu makan makanan, eat light meal before traveling, makan makanan yang ringan saja ya sebelum bepergian, and bring along a packet of plain soda crackers to snack on regularly. Oke, avoid alcoholic. Oke, ada juga ya. Kemudian yang bukan di sini, oke, in car. Oke, yang ini ya. In car, sit at the front and keep your eyes fixed on the horizon. Jadi kalau bisa itu di mobil itu duduk paling depan dan pandangan mata tetap ke depan gitu ya, tidak ke kanan ataupun ke kiri. Oke, jadi kalau duduk itu harus di depan. Jadi kebalikannya berarti apakah ada di soal nomor 9 tersebut? Oke, ternyata jawabannya yang D ya. Taking the back seat in a car. Oke, malah di sini duduk di kursi belakang. Oke, ini akan menambah mabuk ya. Jawaban yang benar adalah yang D ya, karena di sini except, kecuali. Oke, nomor 10, the meaning of over the counter medication is medicine bought. Oke, untuk istilah over the counter medication sendiri itu adalah without prescription ya, tanpa resep seperti itu. Jadi jawaban yang paling benar adalah without prescription, bukan outside drugstore atau in small grocery stores atau juga only in drugstores ataupun by paying cash. Yaitu yang paling betul adalah without prescription, tanpa resep. Oke, seperti itu para pejuang SBMPTN. Adik-adik semoga keterima di kampus favoritnya ya. Tetap semangat untuk belajar soal-soal UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.